Nasib konten gado-gado. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana nasib konten gado-gado yang pernah aku alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana nasib kontenku yang gado-gado. Aku punya sebuah channel yang pertama aku buat itu dicampur-campur. Yang pertama adalah konsepnya gaming. Jadi aku bikin konten gaming tiap hari sampai, kalau nggak salah waktu itu videonya sampai 200 lebih konten gaming terus. Dan memang saat aku bikin video gaming ada beberapa video yang meledak dan benar-benar dipromosikan oleh YouTube. Tetapi ada juga konten atau video gamingku yang sepi penonton, dan akhirnya aku bingung karena aku gak tahu caranya. Karena aku stres, depresi, kok sepi gaming, apa peminatnya sedikit, dan akhirnya aku berubah. Jadi aku ganti konsep jadi tutorial, dan akhirnya aku bikin video tentang tutorial. Dan alhamdulillah konten tutorialku sedikit rame, stabil. Awalnya stabil, akhirnya aku bosen karena sedikit-sedikit harus cari ide dan bingung mau ide apa tentang tutorial. Akhirnya maleslah bikin video karena aku jarang upload video atau jarang bikin video. Akhirnya channelku tambah sepi, dan akhirnya aku bingung lagi. Konten gaming sudah sepi, konten tutorial sepi. Ya karena itu, kalau untuk konten tutorial dulu sepi gara-gara aku males bikin video atau cari ide, susah cari idenya. Dan akhirnya aku bingung, aku ganti lagi ke konten reaction. Setelah aku ganti reaction, alhamdulillah rame. Waktu itu rame, bikin, akhirnya tiba-tiba malas lagi, down lagi, dan akhirnya sepi lagi karena malas bikin video. Dan akhirnya konten gamingku sepi, konten tutorialku sepi, video gaming dan video tutorialnya sepi. Akhirnya down lagi, dan diganti lagi tentang berita, information. Akhirnya rame sampai 2000 yang nonton waktu itu, sampai 2000, 3000 stabil ya. Tiba-tiba aku males lagi. Akhirnya males bikin konten ini ya, karena tiap kali aku bikin konten ganti. Misalnya saya sudah ganti ke information kayak berita politik. Waktu itu rame-ramenya berita politik. Dan ya kembali lagi dari gaming, dari kontenku yang tutorial dan kontenku yang reaction, akhirnya sepi. Dan itu bener-bener shock ya, kenapa kok channelku sepi, nggak ada yang nonton. Gara-gara nomor satu, kunci nomor satu itu kita harus punya konsep dan konsisten. Nasibnya gimana konten gado-gado? Sepi penonton, apalagi kita nggak konsisten. Hal yang harus kita konsistenin adalah bikin channel. Konsepnya channel apa? Misalnya tutorial, kita harus upload tutorial terus. Misalnya kita konsepkan channel itu gaming terus, harus konsisten. Karena apa? Algoritma YouTube itu bingung.
algoritma itu bingung kalau channel kita tuh apa konsepnya. Jadi gitu. Dan akhirnya sepilah lagi. Jadi kalau mau bikin channel untuk teman-teman pemula, usahakan bikin video yang konsisten, minimal 1 minggu 1 kali, kalau bisa 1 minggu 2 kali, atau memang kalau tidak bisa 1 bulan sekali harus bikin video. Agar apa? Agar channel kita tidak sepi. Dan harus kita ingat, awal-awal kita bikin channel pasti sepi, pasti gak ada yang nonton, kecuali video-video viral. Nah, kalau teman-teman punya konsep bikin konten video viral tentang misalnya sekarang yang lagi viral tentang politik, misalnya Anies mau gabung ke PDIP atau Anies dicalonkan PDIP menjadi gubernur, atau Azizah yang selingkuh. Nah, kalau konten-konten viral itu kan sering dicari sama orang-orang, terutama orang-orang Indonesia yang kepo ya, pasti dicari. Yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan thumbnail ya. Selain konsisten bikin video 1 minggu 2 kali atau 1 kali atau 1 bulan sekali, yang kedua harus konsisten bikin channel, temanya apa. Yang ketiga thumbnail. Thumbnail itu sangat berpengaruh untuk channel kita. Karena apa? Karena orang melihat video kita pertama kali adalah thumbnail. Kalau thumbnailnya menarik, pasti orang ngeklik. Meskipun videonya nggak jelas arahnya kemana, orang mesti ngeklik. Karena apa? Penasaran. Yang kedua, judul. Jadi harus bikin judul yang pas dari video kita. Misalnya tentang tutorial, kita misalnya tentang tutorial 4000 jam tayang, kejar 4000 jam tayang agar bisa cepat mendapatkan jam tayang, atau agar mendapatkan 1000 subscriber. Itu harus jelas, dan di deskripsi harus diisi juga. Jangan kayak saya dulu, deskripsi gak diisi, tag gak diisi, akhirnya yaitu hasilnya konten gado-gadoku sepi penonton. Saran saya untuk teman-teman, konsepkan channelnya, jangan sampai channelnya jadi channel gado-gado. Dan yang terakhir, harus tetap semangat, tetap konsisten, dan semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya, bantu komen apa yang perlu ditanyakan. Jika saya bisa jawab, pasti akan jawab. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.